Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super menarik. Kita akan mundur sejenak ke awal tahun 80-an buat mengulik sebuah proyek penelitian linguistik yang keren banget, yaitu tentang pemetaan bahasa Sunda di wilayah Bogor. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya orang di satu desa bisa pakai kata yang beda buat nyebut hal yang sama, padahal desanya sebelahan aja? Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya, wah, itu membawa kita menelusuri soal sejarah, percampuran budaya, dan bahkan bagaimana sebuah bangsa dibentuk melalui bahasanya. Yuk, kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Nah, coba lihat peta ini. Ini adalah peta dialek dari tahun 1984. Kelihatannya rumit banget, ya kan? Tapi justru disinilah semua petunjuknya tersimpan. Anggap aja ini semacam peta harta karun linguistik, dan kita akan coba pecahkan kode-kodenya bersama. Oke, ini dia agenda penelusuran kita. Pertama, kita akan bongkar dulu misteri di dalam peta itu sendiri. Lalu kita mundur sedikit buat melihat konteks besarnya, ada misi nasional apa di baliknya. Setelah itu, kita bakal ngintip cara kerja para penelitinya, mengungkap apa aja yang mereka temukan, dan akhirnya kita akan pahami kenapa sih penelitian puluhan tahun lalu ini masih penting sampai sekarang. Oke, bagian pertama. Yuk, kita langsung zoom in ke petanya dan lihat teka-teki apa yang ada di dalamnya. Coba perhatikan baik-baik peta ini. Kita fokus ke satu kata aja dulu. Bajak. Alat buat membajak sawah, ya kan? Sesuatu yang umum banget. Tapi yang luar biasa, di satu wilayah Kabupaten Bogor aja, peneliti menemukan beberapa kata yang berbeda buat menyebut benda yang sama. Nah, peta ini adalah fotonya, potret visual dari keragaman itu. Terus gimana cara mereka menandainya? Keren banget. Tiap simbol, mau itu X, bintang, atau tanda panah, itu bukan cuma hiasan. Itu adalah kode. Kode yang mewakili kata spesifik yang diucapkan di desa tertentu. Jadi, obrolan di sawah, di warung kopi, mereka ubah jadi data visual yang bisa kita baca puluhan tahun kemudian. Jenius kan? Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Ternyata penelitian yang sedetail ini di Bogor bukan proyek iseng loh. Ini adalah bagian dari sebuah upaya nasional yang jauh lebih besar. Lihat deh lini masa ini. Penelitian ini bukan proyek akademis yang berdiri sendiri. Studi di Bogor tahun 1980-81 ini adalah bagian kecil dari sebuah mesin besar yang lagi bergerak, upaya pemerintah membangun identitas nasional. Mereka sadar, untuk menyatukan bangsa, mereka harus kenal dulu bagian-bagiannya, termasuk ratusan bahasanya. Dan ini buktinya, langsung dari prakata bukunya. Jelas banget kan misinya? Poin kuncinya adalah, dengan memahami bahasa daerah seperti Sunda, harapannya bisa memperkuat bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan komunikasi nasional. Jadi, ada tujuan besar di baliknya. Oke, dari level nasional, kita balik lagi fokus ke Bogor. Kenapa sih harus Bogor? Kenapa tempat ini yang dipilih untuk jadi lokasi penelitian? Coba bayangkan Bogor itu seperti persimpangan jalan bahasa. Di satu sisi, dia ini jantungnya tanah Sunda dengan berbagai macam dialeknya. Tapi di sisi lain, dia nempel sama Jakarta, yang bahasanya udah beda lagi, ada pengaruh Betawinya. Nah, pertemuan inilah yang bikin Bogor jadi semacam laboratorium alami yang sempurna buat para peneliti bahasa. Terus, gimana sih sebenarnya cara kerja para peneliti ini? Maksudnya, gimana ceritanya obrolan warga desa bisa berubah jadi peta-peta informatif kayak gini? Yuk, kita intip prosesnya. Prosesnya itu rapi banget. Mulai dari nentuin desa-desa mana aja yang bakal jadi titik sampel. Terus, mereka datang langsung, wawancara penutur aslinya, ngumpulin harta karun berupa kata-kata. Nah, data kata-kata ini lalu dianalisis, polanya, dan terakhir, divisualisasikan jadi peta. Ini keren ya, mengubah data omongan jadi data geografis. Dan disinilah letak keajaibannya. Setiap simbol kecil di peta itu mewakili suara satu orang. Mungkin seorang petani, seorang ibu, atau kepala desa yang lagi ditanya sama peneliti di tahun 1980. Jadi ini bukan cuma titik di peta, ini adalah rekaman suara manusia yang dibekukan dalam waktu dan dipetakan dalam ruang. Oke, petanya udah jadi, datanya udah terkumpul. Terus, apa sih yang bisa kita baca dari peta-peta ini? Apa temuan utamanya? Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Di satu sisi kita punya peta yang penuh simbol, data mentahnya. Di sisi lain ada teks analisis yang menjelaskan artinya. Misalnya nih, dari sini peneliti jadi tahu kenapa kata wuluku yang disimbolkan dengan X lebih banyak ditemukan di wilayah barat, sementara varian lain muncul di timur. Dan jangan salah, mereka nggak cuma nanya satu kata bajak doang. Skalanya luar biasa. Ada 169 konsep berbeda yang mereka petakan. Mulai dari nama bagian tubuh, alat pertanian, sampai istilah kekerabatan. Kebayangkan sedetil apa potret dialek Sunda di Bogor yang mereka hasilkan?
Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, apa sih warisan dari penelitian ini? Kenapa kita perlu tahu soal ini sekarang? Jadi intinya begini, memetakan sebuah dialek itu jauh lebih dari sekedar latihan akademis. Ini adalah upaya untuk mendokumentasikan warisan budaya, memahami dinamika masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat fondasi identitas nasional itu sendiri. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Ketika para peneliti itu susah payah menggambar peta ini di tahun 80-an, sebenarnya apa sih yang sedang mereka abadikan? Jawabannya adalah, mereka bukan cuma melestarikan kata, mereka sedang melestarikan bukti sejarah interaksi manusia, rekaman kekayaan budaya, dan jejak identitas sebuah komunitas yang terus hidup dan berkembang.